Mengawali berita pertama, pemirsa, Deddy Kurnia Saputra, pakar komunikasi politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, mengatakan debat kelima yang disegerakan KPU merupakan sesi terakhir sebagai ajang menghipnotis pemilih. Menurut Deddy, semua kandidat akan menyasar kelompok pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voter. Meskipun menurutnya berdasarkan survei IPO, undecided voter per Januari berdasarkan survei sudah mulai mengikis. Jadi hitungan saya bahwa debat nanti adalah perlombaan untuk menghipnotis kelompok pemilih. Meskipun tadi disinggung misalnya oleh Kanda Dr. Luhur misalnya, nanti kira-kira bayangannya ya, itu semua kandidat tentu akan menyasar kelompok-kelompok undecided voters misalnya. Tapi kalau dalam catatan survei yang kami lakukan di Indonesia Political Opinion, undecided voters itu per Januari awal gitu ya, 1 sampai 7 Januari kami melakukan survei, itu sudah mulai mengikis, sudah mulai menipis. Jumlah kelompok yang sudah yakin dengan pilihannya itu sudah mencapai 92%. Berarti hanya tinggal 8%. 8% ini adalah kelompok yang sudah menentukan pilihan, tapi mereka masih ada keraguan. Sementara kelompok yang sama sekali belum punya pilihan atau belum menentukan pilihan hanya di angka 1,4% sampai 1,6%. Itu kecil sekali. Artinya andai 100%-nya saja itu tergiring misalnya ke Prabowo Subianto begitu ya, tetap dalam bayangan IPO itu belum bisa membuat pilpres satu putaran. Kalaupun tetap digeser misalnya semuanya tertarik dan terhipnotis dalam tanda kutip ke Anies Baswedan, itu juga tidak lantas kemudian Anies Baswedan bisa unggul. Termasuk juga kalau itu tergeser ke Ganjar Pranowo, tetap posisi Ganjar Pranowo akan pada posisi ketiga dalam catatan survei IPO ya. Kecuali ada hal-hal besar misalnya tiba-tiba terjadi ketidakpatutan di antara salah satu kandidat lalu kemudian mendorong mereka turun elektabilitas, nah itu mungkin saja. Tapi kata kuncinya debat terakhir akan menjadi ajang menghipnotis pemilih, calon pemilih.